Nah, berikutnya adalah distribusi Poisson. Ini adalah distribusi yang terkait sama percobaan Poisson, di mana percobaan Poisson adalah percobaan yang menghasilkan nilai-nilai bagi variabel acak yang biasanya variabelnya menyatakan banyaknya hasil percobaan atau banyaknya kejadian yang terjadi dalam suatu selang waktu tertentu atau daerah tertentu. Selang waktu ini bisa dalam bentuk menit, detik, jam, hari, tahun bisa juga, atau daerah tertentu. Luas daerah ini bisa berupa panjang tertentu, panjang luas garis tertentu, atau luasan daerah tertentu, atau volume tertentu, atau bahkan potongan partikel tertentu bisa juga. Jadi ada tambah keterangan seperti ini ya. Beda kalau binomial kan tadi banyaknya sukses dalam n ulangan percobaan Bernoulli. Kalau ini banyaknya kejadian yang terjadi pada suatu dibatasi tadi waktu tertentu atau daerah tertentu. Kemudian variabel acak X yang menyatakan banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu selang waktu atau suatu daerah tertentu itu yang disebut dengan variabel acak Poisson, ya. Nah, ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi terkait sama sifat-sifat proses Poisson. Pertama adalah tadi banyaknya hasil percobaan atau kejadian yang terjadi pada suatu interval waktu atau daerah tertentu adalah independen dari banyaknya kejadian yang terjadi pada sembarang interval waktu atau daerah lain yang disjoin. Misalkan kalau kita mau mendata dulu ada penyakit flu burung misalkan, di sini asumsinya banyaknya orang yang terkena penyakit flu burung di suatu daerah tertentu, misalnya di provinsi A dengan provinsi B itu tidak saling bergantung atau independen, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah probabilitas terjadinya sebuah hasil percobaan atau kejadian pada interval waktu yang sangat pendek atau dalam suatu area yang sangat sempit adalah proporsional dengan panjang interval atau luasan daerah tersebut dan tidak bergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi di luar interval waktu atau daerah tersebut. Artinya kalau kita artikan di sini, kalau kita sedang mencari terkait sama probabilitas kejadian dalam suatu interval yang sangat kecil atau luasan yang daerah yang sangat sempit, berarti probabilitas kejadian di situ adalah karena proporsional terhadap panjang intervalnya berarti sangat kecil. Jadi kalau di sini bisa diartikan bahwa memang biasanya distribusi Poisson itu untuk menggambarkan kejadian yang jarang terjadi di sini ya. Kemudian yang ketiga adalah probabilitas terjadinya lebih dari satu hasil percobaan atau kejadian dalam interval waktu yang sangat pendek atau daerah yang sangat sempit adalah dapat diabaikan atau secara esensial sama dengan nol. Jadi biasanya memang terkait sama hal-hal yang jarang terjadi. Misalkan nanti kita akan lihat dari contoh-contohnya biasanya adalah banyaknya kecelakaan di ruas tol tertentu. Kan jarang ya, tidak sering ya. Kemudian banyaknya kesalahan ketik dari seorang sekretaris yang profesional tertentu, tentunya di suatu halaman tertentu. Pada profesional biasanya kan jarang melakukan kesalahan. Jadi nanti soal-soalnya biasanya berkaitan dengan hal-hal seperti itu. Nah, sekarang bagaimana PDF dari distribusi Poisson? Jadi tadi dikatakan bahwa variabel acak yang menyatakan banyaknya hasil percobaan yang terjadi selama percobaan Poisson disebut variabel acak Poisson dan distribusi probabilitasnya disebut distribusi Poisson. Kemudian di sini ini PDF-nya, dia bergantung pada parameter mu di sini dan rumusnya E pangkat mu pangkat X per X faktorial, X-nya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini termasuk ruang sampel diskrit juga, tapi tak hingga anggotanya, tapi terhitung tadi contoh yang saya sudah berikan di depan. Jadi ini mu adalah parameter dari distribusi Poisson, dan di sini ekspektasi X tentunya sama dengan mu, dan ternyata variansinya juga sama dengan mu. Jadi distribusi Poisson ini spesial karena apa? Jarang sekali ada distribusi yang min sama dengan variansinya, dan ini hanya punyanya si Poisson. Jadi ini ya. Ini histogramnya saya berikan dua mu yang berbeda. Bisa dilihat di sini. Kemudian ini ada contoh distribusi Poisson. Jadi nanti saya akan bahas di pertemuan sesudah ini. Oke. Saya akhiri dulu. Ini adalah contoh dari distribusi Poisson. Tadi seperti ciri-cirinya bahwa di sana menyatakan banyak hasil percobaan dalam suatu interval waktu tertentu atau daerah tertentu, gitu ya. Kemudian
Di sini contohnya adalah misalkan selama percobaan di lab, rata-rata banyaknya partikel radioaktif yang melewati suatu lab tertentu dalam waktu 1 milidetik adalah 4. Jadi di sini penegasannya rata-rata, tapi terkait sama waktunya 1 milidetik adalah 4. Jadi ada tambahan keterangan waktu tertentu di sini ya. Yang diminta adalah hitung probabilitas bahwa terdapat 6 partikel yang melewati alat tersebut. Jadi di sini seperti tadi bahwa X itu harus dituliskan dulu. X itu menyatakan apa? Di sini banyaknya ya, banyaknya partikel radioaktif yang melewati suatu alat tertentu tadi dalam waktu 1 milidetik. Ini mesti disebutkan di sini. Di sini rata-ratanya tadi kan 4 untuk waktu 1 milidetik. Jadi X distribusinya Poisson 4 ya. Di sini probabilitas X sama dengan 6 adalah kalau tadi kan P X mu. Nah, di sini karena X sama dengan 6 jadi P6 mu-nya 4. E pangkat min mu, E pangkat min 4, mu pangkat X, 4 pangkat 6 per X faktorial 6 faktorial, hasilnya seperti ini. Atau kalau mau tidak menghitung ini, kalian bisa juga menggunakan tabel. Tabelnya ada di appendix 2, tabel A2, nanti lihat sendiri ya. Karena saya sudah mengajarkan tuh yang binom, saya rasa Poisson akan lebih mudah karena dia hanya melibatkan mu dan di sana nanti akan lihat ya. Jadi probabilitas X sama dengan 6, berarti sama seperti tadi. Kita tuliskan dalam bentuk probabilitas X kurang sama dengan 6 dikurang probabilitas X kurang sama dengan 5. Kalau kita mau menggunakan tabel, karena tabel di Poisson juga sama bentuknya jumlahan dari nilai-nilai probabilitas sebelumnya. Jadi kalau menghitung probabilitas sebuah titik nggak bisa langsung terlihat, tapi harus dirubah dulu dalam konteks seperti ini. Ini untuk yang probabilitas X kurang sama dengan 6. Ini ada di tabel langsung, nanti tolong dicek cocokkan biar kalian buka beneran nih, makanya saya nggak tampilkan di sini. Ini juga sama nilainya sekian, bisa dihitung sendiri. Nah sekarang pertanyaan yang kedua adalah misalkan ditanya berapa probabilitas terdapat 10 partikel yang melewati alat tersebut tapi waktunya 3 milidetik. Makanya di sini kenapa keterangan waktunya juga sangat penting. Kalau tadi rata-ratanya 4 dalam waktu 1 milidetik, nah dalam waktu 3 milidetik tentunya nggak 4 lagi. Nah di sini yang mesti kita perhatikan bahwa di sini kita mesti mendefine lagi juga bahwa di sini nggak saya kerjakan kah? Oke, di sini saya jawab langsung saja bahwa karena di sini X-nya adalah saya ganti ke pen dulu. Jadi X-nya di sini adalah apa jadinya? Sama seperti tadi, banyaknya partikel radioaktif bla 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 dalam waktu. Oh ini dia jawabannya, sorry, udah malam mungkin. Jadi udah bener ini slide-nya ternyata. Oke, saya hapus saja ya, mohon maaf. Jadi betul ini udah soal yang tadi diulang lagi nulisnya, jadi saya tidak melihat perubahannya ya. Jadi ini sekarang X-nya, karena kita kaitannya sama 3 milidetik, jadi X-nya banyaknya partikel radioaktif yang melewati alat tertentu tersebut dalam waktu 3 milidetik. Tentunya mu-nya tadi bukan 4 lagi, tapi karena 4 itu untuk 1 milidetik. Nah, berarti kalau untuk 3 milidetik berarti 4 kali 3. Jadi udah berubah di sini ya. Jadi X-nya di sisi Poisson, mu-nya 12 di sini. Kalau ditanya probabilitas X sama dengan 10, berarti P 10 tapi mu-nya 12. Ini jadi berubah. Jadi hati-hati di sini kalau Poisson, makanya kenapa satuan tertentunya pada saat